Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggagi nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Salovers, selamat pagi. Balik lagi bersama saya Pelogia Swarman di Bincang Spesial banget hari ini bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta. Salovers, ini gue lagi pengen ngobrolin sesuatu yang kayaknya lagi cukup dekat dengan kita ya. Apalagi misalkan kesadaran nih buat nyintain diri sendiri gitu kan, kayaknya udah sangat meningkat di kalangan masyarakat DIY dan juga di seluruh dunia ya. Dan ternyata nggak terbatas juga di satu gender aja yang udah memahami kalau esensi merawat tubuh, kulit, badan ini kan juga jadi satu hal penting gitu Salovers ya. Bahkan nih penggunaan skincare atau berbagai macam produk kosmetik juga kayaknya udah sangat masif banget dan mudah kita akses ya Salovers ya. Dan cukup familiar gitu kan di berbagai macam kelas masyarakat juga bahkan. Sampai-sampai nih banyak banget beauty shop yang kayaknya jual berbagai macam produk skincare dan juga kosmetik. Tapi masih ada yang suka bingung gak sih Salovers? Misalkan sama takut gitu ya kalau misalkan mau beli dan pakai produk skincare yang juga kayaknya masih bingung. Apalagi kalau kosmetik gitu kan Salovers. Kayaknya ada baiknya kalau kita coba mengenal lebih dulu ya, lebih dalam lagi nih mengenai situasi perkosmetikan ini dan juga pengawasannya. Karena kalau kita lihat yang jadi tugas untuk mengawasi kan ada BPOM ya Salovers yang juga terus melakukan pengawasan peredaran kosmetik di wilayah Yogyakarta. Dan masyarakat juga tentunya terus diajak kan Salovers buat jadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik. Seperti apa nih pengawasannya? Kita ajak ngobrol langsung aja dua narasumber yang sudah hadir bersama Gia pagi hari ini di dalam studio Star FM. Selamat pagi Ibu Eti Rusmawati STP. Selamat pagi juga Mbak Gia. Gimana kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat sekali ya. Ini lagi kayaknya earth tone hari ini ya. Lagi sangat kalem gitu Salovers ya. Tapi Bu Eti nggak sendiri ya Bu. Karena ya? masih pagi. Oh masih pagi. Nanti siangan dikit agak mulai kelihatan ya Bu ya. Agak merosot. Tapi semoga semangat Ibu selalu ada pagi hari ini ya Bu ya. Dan mungkin dia kenalkan dulu Salovers, Bu Eti ini selaku pengawas farmasi makanan Madya. Betul ya Bu ya? Ya. Oke, Bu Eti nggak sendirian. Ini juga ada yang seger banget dia lihatnya dari pagi. Senyumannya luar biasa. Manis banget Salovers. Ini sudah ada Ibu Herlia Selvi S-Farm Apoteker MSC selaku pengawas farmasi makanan muda. Ya, selamat pagi Mbak Gia. Pagi Ibu, gimana kabarnya juga hari ini Bu? Baik, terima kasih. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya Ibu, nih senyumannya luar biasa banget. Bikin kita juga jadi tenang gitu menjalani hari Selasa di 6 Agustus 2024. Bu Eti dan juga Bu Selvi semoga sudah siap energinya pagi hari ini ya buat bercerita juga nih gimana sih pengawasan kosmetik. Dan mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan yang bisa kita coba diskusikan bareng-bareng Bu Eti dan juga Bu Selvi. Dan ternyata sudah ada yang masuk juga di Instagram kami @starjogjafm. Dan kita masih ajak Salovers buat berinteraksi atau kalau mau tanya langsung bisa tulis aja di WhatsApp kami 0818621013 atau di Instagram @starjogjafm. Dan kita masih disiarkan di website streaming kami di starjogja.com. Baik, ya mungkin ngobrol dulu sama Bu Eti nih. Dia juga penasaran nih Bu, sebetulnya gimana sih Bu kalau pengawasan kosmetik yang ada di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta? Oh mungkin Bu Selvi dulu ya. Silakan Bu Selvi. Ya. Jadi untuk mencegah adanya ataupun menekan ya peredaran kosmetika, Badan POM ini senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market ya terhadap produk yang akan beredar di masyarakat. Jadi kita ada pengawasan sebelum beredar, selama beredar, dan juga kita seperti hari ini kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui KIE ya. Jadi kalau pengawasan pre-market atau sebelum beredar, kita tuh melakukan evaluasi dulu kepada tempatnya, tempat produksinya. Jadi industri kosmetik yang akan melakukan produksi. Kemudian kita juga evaluasi terhadap yang akan mendistribusikan, contohnya importir, distributor, badan usaha yang bisa memberi maklon atau dandake gitu ya istilahnya untuk melakukan perizinan kosmetik atau namanya notifikasi kosmetik. Kemudian juga melakukan evaluasi begitu ya terhadap keamanan mutu dari kosmetika dengan melakukan pendaftaran atau notifikasi kosmetik. Kemudian juga terhadap para pelaku usaha kita melakukan pendampingan. Jadi itu sebelum beredar. Nanti sesudah
mendapatkan notifikasi kosmetik, kosmetik itu beredar, kita juga melakukan pengawasan rutin itu ke sarana-sarana produksi tadi, importir, distributor, atau badan usaha yang memberikan maklun tadi secara berkala. Kemudian juga apabila ada kasus-kasus khusus tertentu atau ada instruksi dari Badan POM, kita juga melakukan pengawasan, melakukan sampling juga, sampling atau kita membeli. Jadi kita membeli kembali ya produk-produk yang beredar itu, kemudian dilakukan uji di apakah aman gitu ya, apakah sesuai dengan yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian kita juga melakukan pengawasan terhadap labelnya, tidak hanya labelnya, juga iklannya. Jadi agar label maupun iklan itu sesuai dengan yang didaftarkan. Jadi tidak berlebihan sehingga masyarakat itu membeli itu tidak hanya tertarik karena iklannya gitu ya, tetapi karena memang kosmetik tersebut sudah aman begitu ya. Kemudian juga melakukan investigasi. Jadi kita juga ada bagian dari penindakan gitu ya, penyidikan dan penyelidikan untuk kasus-kasus tindak pidana sehingga bisa menimbulkan efek jera begitu ya. Yang kita selidik apa? Ya kosmetika yang mengandung bahan-bahan berbahaya, misalnya ya, yang mengedarkan kosmetik-kosmetik ilegal tanpa izin edar. Nah, seperti pagi ini kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat ya, melalui namanya KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Jadi secara langsung gitu ya, ataupun lewat radio, TV gitu. Tujuannya agar masyarakat itu ketika memilih kosmetik itu bisa banyak wawasan ya, sudah ada wawasan, pengetahuan, sehingga yang dipilih atau digunakan itu adalah kosmetika yang aman. Nah, penyebarannya untuk KIE ini tidak hanya melalui radio ini aja ya, tapi kita punya media sosial, kemudian website, kemudian juga di TV juga. Oke, ternyata banyak sekali kerjanya ya Bu ya, dari sebelum, sesudah atau juga saat beredar, bahkan sudah tadi dia dengar sampai ada yang kita beli lagi gitu ya Bu, untuk dicek lagi. Nah, ini juga jadi penasaran dengan pekerjaan yang banyak itu gitu Bu Eti ya. Ini kenapa sih akhirnya peredaran kosmetik tuh harus kita awasi sampai segitunya gitu Bu? Iya betul, jadi memang salah satu tugas dari Badan POM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, kosmetik ini termasuk sediaan farmasi sehingga dia masuk ke dalam definisi obat tadi, karena termasuk sediaan farmasi ya. Ini memang perlu kita awasi karena konsumen itu berada di titik yang lemah ya, di titik yang lemah ketika tidak ada perlindungan terhadap produk yang mereka beli. Jadi kadang-kadang kan kita juga bisa melihat bahwa pelaku usaha itu pengennya kan profit, dapat keuntungan. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan itu memang ada rambu-rambu yang harus dijalankan, peraturan yang harus ditegakkan sehingga impact-nya ke konsumen itu nanti juga tidak berbahaya. Jadi konsumen bisa mendapatkan hasil yang aman selain juga sisi dari yang mereka inginkan. Mungkin kalau kosmetik bisa mempercantik atau bisa membuat lebih bersih, bisa membuat lebih glowing. Nah, itu yang kita inginkan. Tanpa adanya pengawasan dari kami, dikhawatirkan itu nanti kosmetik yang beredar menjadi kosmetik yang tidak memenuhi standar tadi, karena bisa jadi orang itu bikin kosmetik asal saja. Oh, saya punya resep nih, saya punya komposisi baru, saya bikinlah, mungkin bikin krim atau bikin apa, lipstick dari buah atau dari apa, tetapi ternyata ada efek samping yang mereka tidak tahu. Bisa jadi mereka tidak tahu, bisa jadi mereka sudah tahu tetapi pengen memiliki profit yang lebih tinggi. Nah, itu makanya Badan POM ini berada di tengah-tengah. Kita pengennya melindungi konsumen, tetapi kita juga ingin pelaku usaha itu bisa menjalankan usahanya dengan baik. Oke, ini ternyata dari kecintaan ya. Dasar salah satunya adalah untuk melindungi gitu ya Bu Eti dan juga betul. Bu Selvi ya. Salah satunya karena memang situasinya selalu ada aja nih celah-celah untuk kita melihat wah mana yang kadang lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Apalagi mungkin Bu Selvi dan juga Bu Eti cukup dekat dengan sosial media gitu ya. Banyak sekali influencer juga yang tadi kata Bu Eti juga bisa meracik sendiri atau mengeluarkan produk sendiri gitu. Jadi dia juga penasaran nih Bu, mungkin Salovers juga penasaran sebetulnya hasil temuan dari BPOM atau Badan POM ini gitu kan terkait peredaran kosmetik ini tuh
seperti apa sih Bu kalau kita lihat sampai mungkin yang terdekat bulan Juni kali ya Bu ya? Iya. Itu gimana Bu Selvi? Iya. Jadi sampai dengan Juni ini ada 14 industri kosmetik yang diawasi begitu ya di Jogja ini. Kemudian dari 14 ini 10 industri masih memenuhi ketentuan gitu ya. Sedangkan 4 industri ini tidak memenuhi ketentuan. Nah, ketentuannya yang dilanggar adalah standar dari GMP atau Good Manufacturing Practice atau cara pembuatan kosmetika yang kurang baik gitu ya, sehingga tidak terdokumentasi begitu sih istilahnya. Jadi tidak lanjutnya ya hanya dengan dilakukan pembinaan gitu, supaya mereka memenuhi kembali standar GMP ataupun CPKB namanya ya. Kemudian dari sarana distribusi ini ada 55 sarana di Jogja ini. Kemudian 48 sarananya masih memenuhi ketentuan, sedangkan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan, yaitu dia menjual produk tanpa izin edar. Kemudian tindak lanjutnya ya kita melakukan pemusnahan untuk produknya ya, tidak berizin edar ini, dan juga memberikan peringatan ya kepada pemilik distribusi ini atau pemilik sarananya. Kemudian di sisi online atau platform dari marketplace atau media sosial, itu kita ada patroli cyber ya, dengan jumlah link kosmetik itu sebanyak 150 yang menjual produk tanpa izin edar atau bisa juga mengandung bahan berbahaya. Jadi tidak lanjutnya untuk yang online kita melakukan usulan takedown ke Kementerian Kominfo untuk website, dan untuk marketplace itu ke IDEA namanya, Asosiasi E-commerce Indonesia, sebagai wadah komunikasi antar pelaku industri e-commerce gitu. Jadi memang untuk online ini kita ini ya Bu Eti ya, hanya melakukan apa istilahnya usulan gitu untuk takedown. Berarti kita ada sendiri. Ternyata ada yang bertugas lagi ya Bu ya betul. untuk take down-nya, dan mungkin juga kalau tadi kan ada beberapa yang di-spill bahwa ternyata banyak ini ya Bu, banyak cara peneguran gitu seperti itu ya, dari pembinaan misalkan, kemudian juga pemusnahan produk gitu dan lain sebagainya. Tapi kita penasaran juga nih Bu Selvi dan Bu Eti, kalau tadi kan kita mengetahui bahwa sekarang ini banyak banget platform marketplace yang kayaknya siapapun bisa mengedarkan gitu, siapapun bisa menjadi reseller dan lain sebagainya. Lebih banyak kalau online Bu, ini kalau di Yogyakarta sendiri ini produk lokal kah atau produk luar juga Bu yang ditemukan Bu? Ya, sebetulnya kalau untuk produk online itu macam-macam ya. Bisa jadi dia meracik sendiri, membuat sendiri, tetapi dia belum mendaftarkan produknya di Badan POM, sehingga kan kategorinya adalah kategori ilegal juga. Karena bagaimanapun juga kan Badan POM harus mengevaluasi dulu kira-kira komposisinya itu apakah sesuai ataukah tidak. Tapi bisa jadi juga dia merupakan produk impor yang mungkin masuk secara tentengan atau secara harusnya untuk keperluan pribadi tetapi dijual. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menetapkan apakah itu lokal ataukah itu impor, karena memang macam-macam. Secara online itu macam-macam. Tiba-tiba mereka sudah ngasih merek kemudian dijual secara online. Ini juga ya Solovers ya, kadang mungkin kita tahu dengan istilah misalkan just tip seperti itu ya Bu Selvi dan juga Bu Eti ya. Just tip yang disalahgunakan. Nah, itu mungkin ada situasi yang boleh, tapi ada yang disalahgunakan kalau menurut Bu Selvi juga tadi Solovers ya. Ini masih banyak sekali hal yang perlu kita coba tanya dan ulik. Solovers ini menarik sekali karena memang kosmetik atau skincare sangat dekat ya Bu Selvi dan Bu Eti dengan keseharian kita. Nggak cuma di perempuan, tapi gender-gender lainnya juga cukup sangat dekat. Apalagi ini kembali ke perawatan diri. Jadi jangan salah ya Bu, kalau misalkan kita mau mencintai diri, jangan sampai yang merusak diri seperti itu. Baik, kita masih akan undang lagi Solovers untuk bergabung bersama kita di nomor 0818621013, atau juga Solovers bisa langsung tuliskan aja di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bincang spesial bersama Badan POM masih juga menemani Solovers di pagi hari ini Solovers, dan ini seru banget ya obrolannya karena betul-betul menjadi kayaknya apalagi buat yang suka banget dengan yang namanya kosmetik gitu atau skincare, ini perlu banget didengarkan baik-baik ya Solovers ya, biar kita nggak salah langkah, kemudian juga nggak menanggung akibat yang sebetulnya bisa kita antisipasi nih. Ya masih bersama Bu Selvi dan juga Bu Eti ya Bu, yang kayaknya dari tadi kita obrolannya semakin meluas gitu Bu, luar biasa
biasa dari dipantik dengan misalkan apa aja yang udah dilakukan, kemudian juga temuannya seperti apa gitu. Dan terima kasih juga buat Solovers yang udah kasih pertanyaannya di nomor 0818621013 dan juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dan ini juga pertanyaannya mungkin sering dibingungkan gitu ya Bu sama teman-teman atau Solovers dan kita juga yang cukup dekat, karena kita sering lihat kalau sekarang kan bukan coffee shop doang nih yang merajalela ya Bu Eti dan juga Bu Selvi. Ada beberapa klinik kecantikan misalkan, atau misalkan titik-titik skincare gitu kan. Nah kalau itu sendiri gimana Bu? Karena terkadang kita juga menemukan yang menjual tidak hanya produk skincare, tapi itu kan juga masuk kosmetik gitu ya Bu. Tapi ada juga yang khusus misalkan dengan resep dokter. Itu seperti apa? Masuk ke pengawasan BPOM kah atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, jadi sebetulnya bisa kita bedakan antara produk kosmetik yang beredar yang wajib ada izin edar dengan produk yang dikeluarkan oleh klinik. Jadi kalau klinik kecantikan atau skincare itu biasanya mereka ada dokter yang bertanggung jawab di situ. Sehingga ketika orang datang konsultasi, misalnya kok saya kepingin putih atau saya ini banyak jerawatnya, nah itu dokter meresepkan suatu ramuan atau racian yang nanti akan dipakai oleh si pasien tersebut. Nah kalau ini tidak wajib ada izin edarnya, karena memang itu semacam kalau kita sakit kemudian kita menebus obat dari dokter. Nah itu. Cuman ketika si klinik ini kemudian memperbanyak produknya, jadi tidak berdasarkan pasien yang datang, tetapi dia mulai mengemas dalam bentuk yang banyak kemudian dijual, maka itu sudah hukumnya wajib untuk didaftarkan di Badan POM. Jadi sepanjang dia itu membuat racian untuk pasiennya, itu tidak kena kewajiban untuk mendapatkan izin edar. Tetapi ketika dia sudah mulai menjual secara massal, itu sudah ada wajib izin edar, karena kan kita nggak tahu ini yang pakai itu kondisi kulitnya seperti apa, sehingga komposisi di situ, proses pengolahannya itu harus diperhatikan benar-benar. Dan ini biasanya kalau dijual massal ini kan juga masa umur simpannya kan juga panjang ya, tidak seperti kalau kita sebagai pasien itu biasanya dapat kosmetiknya ya langsung dipakai saat itu juga. Nah ini harus ada banyak pertimbangan ketika dia mulai memproduksi secara massal, sehingga itu sudah memenuhi ketentuan untuk wajib memiliki izin edar. Oke, ini ternyata ada ketentuan-ketentuan lain ya Bu, dengan situasi yang berbeda juga gitu. Mengenai tadi misalnya klinik-klinik yang sekarang nih kayaknya masif banget juga, gampang kita temui ya di beberapa tempat, baik di kota besar atau kota kecil seperti itu. Tapi akhirnya dia juga penasaran, tadi kan Bu Selvi juga bilang ya ada beberapa macam bentuk misalkan untuk misalkan menegur dan lain sebagainya. Ini kan namanya manusia ya Bu, kalau dilarang tuh suka pengen dilakuin gitu. Ini ada nggak Bu yang sampai akhirnya dibawa ke ranah hukum gitu Bu di saat melanggar atau seperti apa? Ya betul. Jadi yang dibawa ke ranah hukum tahun 2023 ini ada satu kasus penjualan kosmetika dengan tanpa izin edar gitu ya. Dia ternyata selain tanpa izin edar juga mengandung bahan berbahaya dan juga dijual secara online. Jadi temuannya ini berupa 12 jenis item kosmetika sebanyak 6.000 pieces lebih ya yang kita temukan. Nah itu berupa krim malam, krim siang, facial wash, toner, sabun, cleanser dan juga serum. Jadi semuanya ini tanpa izin edar dan sebagian sudah kita uji itu mengandung bahan berbahaya. Untuk krim malamnya itu mengandung merkuri dan tonernya itu mengandung hidrokinon. Oke, ini dua hal yang mungkin merkuri udah sering kita dengar menjadi satu bahan yang berbahaya ya Bu ya. Efeknya juga cukup luar biasa panjang gitu. Ini juga karena Bu Selvi udah bilang ternyata ada kandungan tadi yang ditemukan, akhirnya udah ada yang dibawa ke ranah hukum. Ini kita langsung balik dulu aja Bu ke pertanyaan yang sudah masuk gitu. Karena ini juga menjadi mungkin kekhawatiran banyak orang, terutama untuk anak-anak ya Bu ya. Ini sudah ada yang bertanya di Instagram kami dari @veronica_adabel katanya. Anak saya itu pengen skincare Bu yang disebut bisa memutihkan, katanya gitu kan. Nah, apakah ada efeknya kalau dipakai dalam waktu lama? Silakan Ibu. Ya, jadi
sepanjang membeli kosmetiknya itu sudah ada izin edar dan sepanjang penggunaannya itu sesuai dengan aturan yang ada di situ. Biasanya kan di label itu ada aturan penggunaan ya. Ikuti aturan itu. Kemudian kalau misalnya nanti di situ juga biasanya ada peringatan atau warningnya. Nah, kalau ada peringatan atau warningnya ternyata itu timbul, mungkin kok ternyata nggak cocok, kemerah-merahan, segera hubungi ke dokter spesialis kulit kelamin itu ya. Nah, itu kita pastikan itu aman. Jadi melihat produknya dulu apakah itu terdaftar atau tidak. Jadi cari yang benar-benar terdaftar. Biasanya, nah ini kelemahan ketika kita membeli secara online. Kalau kita membeli secara online, kita tidak bisa melihat produknya itu dengan jelas. Labelnya seperti apa, apakah ada izin edarnya. Nah, sehingga kadang-kadang kita menjadi suka tertipu ya ketika barang itu sudah datang, oh ternyata belum ada izin edarnya. Dan ini seperti yang kasus yang tadi disampaikan oleh Mbak Herlia. Jadi dia juga jualnya secara online dan itu stok yang ada di rumah itu banyak banget, 6.000 pieces. Berarti kan memang marketnya dia itu sudah besar karena dia bisa menyetok sebegitu banyaknya kosmetik-kosmetik online itu. Dan akhirnya dengan patroli cyber kita bisa menangkap itu karena ternyata produknya semuanya ilegal tanpa izin edar, bahkan ada beberapa yang mengandung merkuri dan hidrokinon tadi. Jadi sekali lagi kita sampaikan, ketika membeli produk kosmetik itu carilah produk yang memang sudah terdaftar. Karena kalau sudah terdaftar itu pasti tidak ada kandungan merkurinya. Kita tidak memperbolehkan ada itu. Nah, kalau sudah membeli yang terdaftar, baca labelnya. Pengaturan untuk memakai itu seperti apa, kemudian ada peringatannya itu seperti apa. Nah, ini yang kita antisipasi. Baik, ini ya Stellovers ya, sekalian langsung dikasih tips sedikit ternyata ya, gimana kita biar nggak salah pilih, dan apalagi buat anak gitu kan, jangan sampai salah dan coba-coba gitu Stellovers ya. Nah, karena tadi juga udah disebutkan ada kandungan merkuri dan hidrokinon ya Bu, yang ternyata cukup ini yang sangat-sangat kayaknya di highlight banget gitu. Sebetulnya boleh ini lagi dong Bu, kayaknya diingatkan kembali apa sih bahaya dari kedua kandungan itu Bu? Iya, jadi untuk merkuri ini adalah logam berat ya. Logam berat bersifat racun, ditemukan disalahgunakan ya pada pemutih kulit ya. Jadi pemutih ataupun ini. Jadi merkuri ini mudah sekali diserap oleh kulit gitu ya. Nah, dia juga karena ini logam berat ya, jadi bisa menimbulkan reaksi alergi ya sesudah penggunaannya, kemudian iritasi kulit, kemudian bintik-bintik hitam pada kulit. Jadi pada dosis tinggi juga bisa menyebabkan kerusakan permanen gitu ya pada susunan saraf dan otak dan ginjal. Karena apa? Dia masuk ke kulit, kemudian diserap oleh kulit, masuk ke pembuluh darah dan sifatnya ini akan merusak gitu ya. Nah, dan dia juga bersifat karsinogenik. Jadi dia akan sebagai pemicu kanker dan juga teratogenik, menyebabkan kecacatan pada janin. Sedangkan untuk hidrokinon ini juga termasuk golongan obat keras ya. Jadi hidrokinon ini adalah obat. Jadi obat yang penggunaannya ini harusnya dengan resep dokter gitu ya. Tetapi banyak disalahgunakan, dimasukkan di dalam kosmetik sebagai pencerah kulit atau pemutih kulit ya. Jadi dia hanya digunakan pada sediaan kuku dan tidak boleh digunakan pada kosmetik yang digunakan di kulit dan rambut. Karena dia bisa menyebabkan iritasi kulit jadi merah ya, menjadi tipis, kemudian rasa terbakar gitu kan, karena dia hiperpigmentasi gitu. Jadi pigmennya itu akan berlebihan, terutama pada daerah yang terkena sinar matahari. Jadi dia mulanya itu kan begitu dioleskan, dia akan menyebabkan iritasi kulit menjadi lebih tipis. Kemudian ketika terkena sinar matahari ini akan berubah menjadi lebih buruk lagi, menimbulkan kulit yang berwarna kehitaman. Jadi sesudah penggunaan 6 bulan ini juga akan kerusakannya ini bersifat tidak bisa pulih, jadi irreversible.
seperti kayak kerusakan permanen gitu ya Bu Iya, ya. betul. Ini ya situasi, aduh ini cukup mengerikan ya Stallovers. Kita baru dengerin penjelasannya lembut aja dari Bu Herlia juga kita agak deg-degan gitu ya. Apalagi kalau kita memang ternyata terlaksana. Dan semoga sih kalaupun misalkan beberapa tahun ke belakang 10 sampai 15 tahun ke belakang ini kan sering banget kita temui ya Bu. Apalagi mulai masifnya kosmetik atau skincare yang cukup banyak. Ini juga banyak sekali pengaruh-pengaruh yang didapatkan. Tapi semoga Stallovers sudah semakin bisa selektif lagi ya Bu, untuk bisa tadi kalau kata Bu Eti salah satunya dicek lagi ya Bu ya, kandungan dan label dan lain sebagainya. Oke, karena ini juga masih karena berhubungan dengan online, apa-apa sekarang kita pengennya mudah gitu Bu, gampang diakses, apalagi kalau murah gitu kan. Ini juga masih ke pertanyaan tadi, walaupun Bu Eti sudah kasih tipsnya, mungkin nanti Bu Herlia juga bisa tambahkan. Ini ada dari Denugi Mar Atmojo dan juga Roro Titik Karyanti. Ini katanya kan ngomongin tentang tipsnya Bu, gimana nih Bu biar lebih lanjut mungkin ya, biar kita lebih detail lagi kalau kita mau beli secara online. Gimana nih Bu Eti? Ya, jadi ketika kita membeli secara online tadi ya, yang pertama pastikan bahwa itu produk sudah terdaftar. Kalau memang karena kita kan nggak melihat secara langsung itu, jadi kita kan nggak bisa membolak-balikan produk ya, karena produknya kan ada di awang-awang, tidak di dunia nyata. Nah itu nanti bisa kita lihat mereknya apa atau apa yang tercantum di situ, kita masukkan dalam aplikasi. Kami memiliki aplikasi namanya Bepom Mobile. Jadi silahkan diunduh di Play Store. Nanti masukkan saja mereknya apa, atau distributornya siapa, atau importirnya siapa. Atau tinggal di-scan Bu. Oh tinggal, kalau online bisa juga ya. Karena online ya. Oke. Ya, kalau online misalnya dia ada produknya dan barcode-nya itu kelihatan, bisa langsung di-scan juga. Nah, silakan untuk memastikan bahwa produk itu sudah terdaftar. Nanti kalau dari aplikasi tersebut ternyata tidak muncul datanya, ya jangan dibelilah. Karena daripada kita menanggung resiko ya, resiko yang tadi yang ada kasus ternyata memang ada merkurinya, ada hidrokinonnya, mungkin ada bahan berbahaya yang lain. Nah, itu adalah salah satu tips, karena bisa jadi karena secara online sekali lagi kita tidak melihat produknya itu dengan nyata, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai nanti kita tertipu dengan barang yang sudah datang. Itu dia Stallovers ya. Ternyata ada informasi baru bahwa kita juga bisa cek tadi ya Bu, Ya, mereknya betul. ya. Ini bisa diunduh di Play Store gitu. Ya, bisa diunduh di Play Store, namanya Google Play. Bepom Mobile. Oke, Stallovers. Jadi dimudahkan juga ya kalau misalkan tetap nggak bisa kalau belanja ke beauty shop langsung gitu ya, harus bisanya online. Nggak masalah nih Stallovers ya, ada cara lain yang udah coba difasilitasi sama Badan POM gitu Stallovers. Mungkin juga ditambahkan boleh, silakan. e-commerce-nya yang resmi gitu ya, Yang resmi, atau ya. official gitu ya. Itu ya Stallovers ya, kita harus benar-benar hati-hati banget kalau urusannya dengan skincare atau kosmetik tadi ya. Baik Stallovers, kita masih undang Stallovers juga untuk bergabung bersama kami dengan segala pertanyaannya. Bisa langsung dituliskan aja di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm atau juga di nomor WhatsApp 0818621013. Ini mungkin nanti akan pertanyaan yang sangat menarik, apalagi buat tim ngirit gitu ya, tentang kosmetik. Tapi sebelum itu Bu Herlia dan juga Bu Eti, ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk bersama kami di nomor 0818621013. Kalau ini lebih ke mungkin untuk produsen ya Bu, dari pertanyaannya dari Bu Herlia. Ini ada pertanyaan bahwa kalau untuk produsen lokal kosmetik nih Bu, katanya apakah ada aturan yang harus dipenuhi terkait komposisi bahan? Silakan Bu Herlia. Iya, betul. Jadi setiap kali para pelaku usaha ingin mengajukan izinnya, itu pertama ya memang harus dia punya izin dulu sebagai produsen kosmetik begitu ya, sebagai industri kosmetik. Istilahnya memang industri ya, bukan bukan berarti terus kemudian yang izin itu harus besar begitu ya, bukan. Jadi istilahnya memang produsen kosmetik ini adalah industri kosmetik gitu ya. Kemudian ya harus mempunyai penanggung jawab teknis dulu. Penanggung jawab teknis ini bisa minimal D3 farmasi atau juga bisa apoteker gitu. Kemudian nah kita menginjak ke komposisinya. Jadi ada aturannya di dalam peraturan Bepom nomor 21 tahun 2022 ini bisa tentang registrasi kosmetik. Jadi tentang notifikasi kosmetik, syarat bahannya gimana, terus kemudian apa saja yang harus tercantum di dalam kosmetik, labelnya bagaimana. Nah, itu sudah ada semuanya panduannya di peraturan Bepom.
Oke, itu bisa dicek ya Bu ya, bisa Iya. langsung aja dilihat apa aja komposisi bahan tadi yang bisa Iya. diproduksi sebagai produsen tadi. Iya. Oke. Jadi tidak semua bahan itu walaupun aman ya, itu tidak bisa dimasukkan di dalam kosmetik. Jadi harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Gitu. Baik, Solovers, ini banyak hal yang harus diperhatikan lagi. Ternyata bukan cuma yang mau beli, tapi kalaupun juga memproduksi, walaupun itu kecil ya Bu, tetap Iya. dianggapnya sebagai industri kosmetik Iya, tadi. betul. Baik, ini kita masih banyak hal nih Solovers, terutama buat yang tim ngirit. Nanti setelah ini kalau bisa coba diperhatikan baik-baik ya Solovers obrolannya. Tapi sebelum itu kita juga masih akan menunggu lagi Solovers lainnya yang mau bertanya. Bisa di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami @starjogjafm. Kita akan break sejenak Solovers dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Spesial bersama Badan POM Solovers. Dia juga masih ditemani oleh Bu Herlia dan juga Bu Eti yang makin seru nih obrolannya Solovers. Namanya juga kosmetik ya, ada aja bahan yang diobrolkan ya. Karena itu tadi mungkin ya, karena kosmetik banyak sekali bahannya. Jadi kita juga perlu hati-hati sekali nih Solovers untuk melihat kembali apa sih yang dikonsumsi oleh tubuh kita atau kulit kita tadi. Dan juga Bu Herlia sama Bu Eti ini juga kan dia sempat juga diajak ngobrol sama teman-teman, katanya ayo pakai aja kosmetik ini karena ini organik bahannya gitu, atau herbal dan lain sebagainya. Sebetulnya itu seperti apa Bu? Ada juga pengawasan dari BPOM kah atau bagaimana nih? Silakan mungkin Bu Herlia. Iya, jadi kadang ada memang beberapa yang datang untuk kemudian, Bu ini kalau saya herbal aja masker gitu, apakah ya masih tetap perlu mendaftar? Iya, tetap perlu ya. Jadi walaupun itu herbal ataupun apa namanya juga kosmetik, kalau sudah mau dikomersilkan kemudian dikemas itu ya harus ada izin, dan kemudian ya juga harus disesuaikan dengan peraturan BPOM apakah bahan-bahan yang digunakan itu memang cocok ataupun diperbolehkan untuk di dalam kosmetik. Oke, itu jangan sampai salah juga ya. Salah kaprah seringnya ada Bu Eti ya. Misalkan kayak lagi ngapain di rumah, maskeran pakai apa? Misal pakai timun gitu. Itu gimana Bu kalau misal Ibu mendapati situasi seperti itu? Apa sih yang pengen Ibu coba sampaikan nih? Kalau kita misalkan ada lagi masak, ada jeruk nipis gitu, sisanya kita oleskan ke muka. Itu gimana nih Bu? Ya, jadi mungkin ini hampir sama dengan konsep di pangan ya. Jadi untuk kosmetik itu juga potensi bahayanya itu ada beberapa macam. Kalau herbal memang potensi bahaya kimianya kemungkinan nggak ada ya. Meskipun kalau misalnya dia dari buah, dari timun tadi, ada kalau kita nyucinya nggak bersih ada pestisida yang masih ada di situ, itu masih ada, tetapi ini kecil. Cuman kemungkinan yang paling besar itu adalah potensi cemaran biologinya. Jadi bisa jadi ketika kita ngupas timun kemudian pisaunya nggak bersih, atau tangan kita sendiri aja nih yang nggak bersih, belum cuci tangan, belum pakai sabun, jadi akhirnya timun yang kita tempelkan di wajah itu sudah tercemar dengan bakteri. Nah itu sebetulnya kita pengennya cantik tetapi malah jadi gatal-gatal. Lah itu bisa jadi. Jadi kalau ini memang tidak masuk dalam ranah pengawasan Badan POM karena itu kan tidak dikemas dan tidak diedarkan ya. Tetapi kita perlu memberikan edukasi juga kepada konsumen ketika menggunakan bahan-bahan organik itu ada bahaya yang mengintip di situ, dan ini adalah bahaya biologi, sehingga pastikan ketika kita menggunakan kosmetik organik itu semuanya dalam kondisi bersih. Jangan sampai kita ngiris di talenan ternyata talenannya bekas ngiris daging. Aduh, itu bakteri dari daging bisa masuk ke wajah kita. Nah, itu ya Solovers ya, banyak hal yang ternyata juga mungkin terlihatnya sepele ya Bu, terlihatnya wah ini organik kok, ini herbal, ini aman buat kulit, ternyata ada hal-hal lain yang kayak mikrobiologinya atau Ya, bakteri yang perlu biologi. kita coba perhatikan lagi. Dan ini juga Solovers mungkin jadi satu hal yang perlu kita coba obrolin lagi nih Solovers, apalagi buat Star Lovers yang mungkin baru SMA gitu ya, atau baru kuliah, uang jajannya masih terbatas tapi pengen mencoba skincare atau kosmetik yang kayaknya juga luar biasa, kayaknya hasil reviewnya oke-oke nih Bu Eti dan juga Bu Herlia. Ini kan ada fenomena share injure kosmetik gitu ya. Itu seperti apa nih Bu Herlia nih untuk pengawasan dan lain sebagainya nih Bu? Iya. Dari istilahnya ya, share itu artinya kan membagi begitu ya, membagi, share artinya wadah mungkin ya, jadi membagi berbagi kosmetik gitu dalam wadah atau kemasan yang lebih kecil. Jadi biasanya share in share ini
kemasan aslinya gede gitu ya, mungkin kemudian mahal gitu, kemudian dipindahkan ke dalam wadah kemasan yang lebih kecil dan dijual dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi konsepnya seperti saset gitu ataupun travel size gitu ya. Nah, ini memang disukai oleh konsumen ya karena menguntungkan. Terus penasaran tadi ya, penasaran dengan kosmetik tertentu, bisa jajal gitu, menjajal gitu tanpa mikirin biaya yang besar gitu ya. Nah, peluang ini yang dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk menghasilkan uang ya, terutama di e-commerce ya. Ini dijualnya online gitu, namun tidak mengindahkan resikonya. Nah, resikonya tadi kerugiannya ya apabila produk share in share ini. Jadi produk yang dikeluarkan dari kemasan aslinya itu kan berarti kan kita sudah membuka ya, membuka kemasannya, dipindah ke tempat lain. Ya, berarti kan sudah ada kontak dengan udara, dengan mungkin terkena kotoran gitu kan ya. Itu kan akan lebih peluangnya lebih besar. Terus tapi ada juga yang pelaku usaha yang saya ini kok aman kok gitu ya, memindahkannya pakai sarung tangan dan sebagainya. Ya belum tentu juga ya apabila pakai mungkin jari tangan kita, potensi bakteri kan masuk juga ya di dalam produknya, sehingga tidak terjamin keamanannya. Kemudian ketika membuka kemasan itu berarti kan mengurangi jadi umur simpan, sehingga tanggal kadaluarsanya juga akan lebih pendek, tidak sesuai yang tercantum di kemasan. Kemudian konsumen juga tidak bisa memastikan yang menjual ini aman atau tidak, bersih atau tidak, gimana tadi cara memindahkannya. Kemudian tidak ada jaminan juga produk yang diterima ini asli. Siapa tahu share in share tapi ternyata produknya bukan asli, terus kemudian ditambah dengan bahan-bahan lain yang dimasukkan ke dalam share in share itu. Nah, jadi mungkin situasi tidak disarankan ya Bu ya. Kalau sangat tidak disarankan. Aduh, emang agak lus dada dan lus kantong kadang ya Solovers ya untuk ngomongin kosmetik atau skincare tadi yang tadinya mau coba-coba tapi daripada coba-coba akhirnya berdampak tidak oke ya Bu Herlia dan juga Bu Eti, lebih baik kita ambil yang ya agak sedikit mengeluarkan kocek luar biasa kita. Oke, ini juga kembali lagi nih Bu Eti, tadi juga udah diucapkan sangat-sangat tidak disarankan gitu. Nah, kalau tadi kan ada beberapa hal yang kita harus awasi sebelum kita membeli gitu ya Bu. Tapi kalau misalkan kita pengen ngenal lebih dalam gitu, ini kosmetik yang tidak aman digunakan tuh yang seperti apa sih Bu Eti? Ya, jadi prinsip pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa kosmetik itu terdaftar terlebih dahulu. Ketika kosmetik itu tidak terdaftar, maka kita tidak bisa menjamin apakah kosmetik itu aman. Bisa jadi memang aman, tetapi dari sisi legalitas kan dia sudah tidak sesuai peraturan. Tetapi kemungkinan besar pun dia akan ada bahan-bahan berbahaya yang sengaja ditambahkan. Jadi tolong ketika ingin membeli produk kosmetik pastikan dulu bahwa dia ada izin edarnya. Nah, untuk izin edar yang kosmetik yang terdaftar di Badan POM ini biasanya ditulis dengan huruf N di depan. Artinya N itu notifikasi. Kemudian diikuti dengan abjad yang dia menunjukkan di mana dia dibuat. Jadi misalnya NA itu berarti A itu Asia. Jadi kalau buatan Indonesia, buatan Thailand, buatan Korea masuk Asia ya, Korea. Nah, itu harusnya ada notifikasinya NA. Diikuti dengan 11 digit angka. Kalau dia dari Australia itu NB, kalau dari Eropa NC, dari Afrika ND, dan dari Amerika itu NE. Nah, ini karena kemungkinan bisa jadi nomornya itu fiktif. Jadi dilihat mungkin dia nomornya itu NA, tetapi ternyata produsennya di situ dari Amerika, berarti kan ini fiktif. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita jaring untuk tidak kita beli. Nah, di situ mungkin kita perlu pengetahuan sedikit tentang izin edar kosmetik ini. Kemudian kita juga bisa mengenali dari klaim yang ada di label. Karena iklan maupun klaim yang diperbolehkan oleh Badan POM itu adalah iklan yang tidak menyesatkan. Jadi seandainya dia di situ klaimnya berlebihan bisa memutihkan dalam sekejap, dalam 3 hari langsung putih semua. Nah, itu kita perlu curiga, ini benar nggak sih? Apakah ini memang sudah terdaftar atau tidak? Karena Badan POM tentu saja tidak akan mengizinkan klaim-klaim yang sifatnya menyesatkan. Kosmetik itu bukan obat gitu ya. Jadi kosmetik itu hanya membantu untuk membuat menjadi putih gitu ya, membuat menjadi lebih segar gitu. Jadi bukan
Kalau otomatis kalau sudah putih dalam sekejap itu berarti ada obat ataupun ada Itu bahan harus kimia. harus disuntik sesuatu itu berarti. Ada asupan yang dimasukin lagi gitu Iya ya, Bu, ya. betul. Bukan cuma Memang melompat. dari sononya kita sudah coklat kok pengen Iya, iya. putih, itu kan berarti harus ada effort yang lebih besar, dan itu tidak cukup dengan hanya kosmetik begitu. Nah itu dia Solovers, makanya kenapa mencintai diri jadi satu slogan yang besar ya. Tidak hanya putih aja Solovers ya, ini banyak standar kecantikan yang luar biasa beragam juga. Jadi jangan khawatir kalau misalkan tidak putih, tapi selama kita bisa mengasup makanan yang sehat ya Bu ya, pola hidup sehat, itu juga bakal terpancar kecantikan ya, seperti itu. Baik, ini karena waktunya sudah hampir habis juga nih Bu ya, kita mungkin langsung aja kalau misalkan kita ada pengaduan nih Bu Eti dan juga Bu Herlia, kita bisa ngadu kemana sih Bu kalau misalkan ternyata kita menemukan oh ini berbahaya nih produknya dan lain sebagainya. Monggo. Ya, jadi kalau pengaduan ya kita ada di semua medsos kita ada ya, ada Facebook, ada Instagram, bahkan kita ada Twitter, TikTok gitu ya. Oke. Untuk telepon kita bisa dihubungi di 552250 atau pendengar semua akan WA atau SMS bisa di 0811 254 3633 atau bisa juga melalui website kita ya Yogyakarta .pom.go.id itu ada berbagai macam informasi begitu ya. Ya, ataupun kita bisa melakukan pengaduan ya di nasional itu melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yaitu lewat lapor.go.id dan juga bisa misalnya akan langsung gitu ke kantor BPOM gitu bisa langsung di Jalan Tompean 1 Tegalrejo. Baik. Atau ke ini tambahin satu, Halo BPOM. Oke. Oh, iya. Satu lagi Kalau Bu, itu ya. di Badan POM di pusat, tetapi biasanya nanti akan, kalau memang lokusnya ada di Jogja ya berarti nanti akan dideliver ke Balai POM Jogja. Ya. Baik, Solovers, ini sudah banyak sekali platform yang juga disediakan dari Badan Pengawas atau dari Badan POM sendiri gitu, bagaimana untuk kita juga lebih awas lagi begitu ya Bu Herlia dan juga Bu Eti untuk sesuatu segala hal yang berkaitan dengan diri kita, terutama tubuh yang akan diasup. Apapun yang kita miliki perlu kita cintai Solovers, dan effort-effortnya juga tidak hanya yang instan tapi juga perlu proses. Baik Bu Herlia dan Bu Eti, terima kasih sekali lagi untuk segala informasinya. Ya, sama-sama. Tentang pengawasan kosmetik ini luar biasa informasinya, dan semoga kita bertemu lagi dengan informasi-informasi lainnya. Dan Stolovers, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Gia dan juga Badan POM di Bincang Spesial kali ini. Kami pamit undur diri, terima kasih, dan semoga semua pertanyaan sudah terjawab. Jika ada yang belum puas tadi bisa ya di hotline tadi yang berupa pengaduan atau pertanyaannya. Kalau begitu Bu Herlia, Bu Eti dan Pelogia Suarman pamit, terima kasih dan sampai jumpa.